Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur pada kesempatan subuh pagi hari ini Allah limpahkan nikmat iman kepada kita, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah mahdhah kita, wajib kita, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita yang wajib, yang sunnah, sholat kita, puasa kita, ibadah tatawwu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Izin kepada para jamaah, para sesepuh, bahwa kita di penghujung Ramadan ini sudah tentu punya strategi untuk memenangkan sebuah pertarungan, yakni yang sebenarnya adalah pertarungan melawan diri kita sendiri, bukan pertarungan melawan siapapun, tetapi adalah pertarungan melawan diri kita sendiri. Ada sebuah buku di situ kemarin kita baru dapatkan dari salah satu kita, Ustaz Sabar Siswoyo. Buku namanya Talbisul Iblis. Ada 506 cara iblis menggoda manusia. Insya Allah nanti dalam kajian ini akan kita ringkas. Pada kali ini, sebagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh pengurus, bahwasanya kami ingin mengupas atau menggali hikmah dan sekaligus mengupas kisah bagaimana iblis laknatullah membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan kajian-kajian yang sifatnya menyinggung terhadap alam gaib, sudah barang tentu rujukannya adalah Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis yang sahih, yang sharih. Adapun riwayat-riwayat yang Israiliyat atau riwayat-riwayat yang tidak sahih, menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh kita jadikan sebuah pemahaman, bukan untuk sebagai sebuah sandaran. Karena mengkaji atau mengupas masalah kehidupan malaikat, jin, setan dan sebagainya yang berkaitan dengan dunia gaib, itu terkadang ada riwayat-riwayat Israiliyat yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk dijadikan sebagai rujukan untuk pemahaman, bukan untuk dijadikan sebagai sebuah sandaran. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa sebagai seorang hamba Allah sudah harus mempunyai sebuah tameng, sebuah perisai untuk menghalangi godaan setan dan godaan iblis. Ketika
Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat alam semesta raya, kemudian Allah menciptakan malaikat, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak malaikat itu semuanya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat diciptakan memang begitu, la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang bermaksiat kepada Allah, seluruh malaikat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kalangan jin. Ketika dunia ini masih dalam kondisi belum dingin atau masih panas, karena Allah ciptakan dunia, langit dan bumi itu dalam 6 masa, fi sittati ayyam, dalam 6 periode. Kemudian Allah setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan namanya bangsa jin yang diciptakan dari min naris samum, dari api, dari sumber api yang sangat panas. Kemudian jin itu menempati dunia. Dalam rentetan kisah hidupnya dalam riwayat, jin ini banyak melakukan pertumpahan darah. Banyak, walaupun setelah berkembang biak melakukan pertumpahan darah, akhirnya jin itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya beberapa jin yang soleh. Nah, jin-jin yang soleh ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam kabilah para malaikat, masuk ke dalam golongan malaikat, dan salah satunya adalah yang disebut Azazil. Dan saya mencari referensi di kitab hadis yang ada di sini, ada dua versi. Tidak diketemukan indeks Azazil. Azazil tidak ada. Dan menurut para ulama memang tidak ada nas yang sore tentang Azazil. Tapi kalau kita cek di Wikipedia, itu ada Azazil yang bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika sudah manusia Azazil diangkat oleh Allah hidup bersama malaikat, salah satu jin yang bernama Azazil ini mempunyai kedudukan yang tinggi, menjadi pimpinannya para malaikat, menjadi hamba yang masyhur, menjadi hamba yang terkenal di seluruh malaikatul muqarrabin, mendapat kedudukan. Dan menurut gelar-gelarnya tercantum dalam kitab Imam Al-Ghazali, di langit pertama Azazil mendapatkan gelar Al-Abid, artinya ahli ibadah. Di langit kedua Azazil mendapatkan gelar Ar-Raqi', yaitu ahli ruku. Di langit ketiga mendapat gelar As-Sajid, yaitu ahli sujud. Di langit keempat mendapatkan gelar Ar-Khashi', yang selalu merendah, khusyuk. Di langit kelima mendapatkan gelar Qanit, Al-Qanit, Qanitin atau Qanitun ya, ahli ketaatan. Di langit keenam mendapatkan gelar Al-Mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Di langit ketujuh mendapat gelar Az-Zahid, yang sederhana menggunakan fasilitas. Menurut riwayat ada yang sekian puluh tahun, bahkan sampai 1000 tahun dia beribadah tanpa henti, menjadi pimpinan malaikat, sehingga disebut dengan Azazil. Setelah 120.000 tahun bersama malaikat hidup, iblis hidup bersama dengan dia, keadaannya berubah ketika yaitu terjadi peristiwa pengumuman besar. Apa pengumuman besar itu? Nah, kita masuk ke tema kajian kita. Itu tadi sekedar prolog agar kita punya sebuah gambaran bahwa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Azazil atau iblis yang diciptakan adalah golongan dari jin
Dan golongan jin itu dimusnahkan oleh Allah, hanya sebagian saja yang diangkat oleh Allah bersama malaikat, lalu kehidupannya bersama para malaikatul muqarrabin. Dan Azazil ini adalah satu-satunya jin yang mendapatkan gelar yang masyhur tadi. Di dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa malaikat Israfil itu berkeliling surga. Di dalam salah satu pintu surga itu ada tertulis kayak semacam situ pengumuman besar. Ada seorang hamba Allah, ada seorang ya, atau bahasa kita seorang hamba Allah yang hidup ribuan tahun beribadah, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sontak malaikat Israfil tadi meneteskan air mata dan dia menangis. Dia khawatir bahwa yang akan dilaknat itu adalah dirinya. Kemudian dia menjumpai malaikat Mikail dan beberapa malaikat lainnya berkata perihal tulisan yang ada di pintu surga tersebut. Dan akhirnya jamaah sekalian, dia mengadu kepada Azazil, minta agar didoakan dia terbebas dari kutukan dan laknat Allah seperti yang terpampang di pintu surga. Karena Azazil ini doanya manjur dan mustajab, karena dia sebagai tadi gelar-gelar tadi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, bebaskanlah mereka dari kutukan yang terdapat dalam pintu surga." Azazil meminta kepada Allah agar mereka tidak mendapatkan kutukan. Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Ya, inilah salah satu cikal bakal nanti iblis itu akan menjadi orang yang terlanat. Nah, kembali setelah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah pengumuman besar. Karena waktu itu baru ada malaikat dan jin ya, atau malaikat. Membuat sebuah pengumuman besar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah pengumuman besar untuk menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di bumi. Karena bumi ini dalam periode sekian juta tahun, bahasa kita, karena tidak ada yang tahu persis berapa miliar tahun yang lalu dunia ini dihuni manusia. Setelah sekian, lalu Allah akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi yang terpampang di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kisah riwayat dialognya nanti ada Bapak Ibu temukan di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah 15 Al-Hijr, surah 17 Al-Isra, surah 18, kemudian ada di dalam surah Shad, ada surah dalam surah Toha. Nanti insya Allah sebagian kita kupas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terjemah ini kita sudah sampai ya. Kita berikan ulasan saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengumumkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ila akhir ayat. Intinya Allah Subhanahu wa taala adalah mengumumkan kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan khalifah di bumi, dan malaikat menyanggah atau bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan makhluk tadi yang membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertahbid kepada aku dan senantiasa mensucikan dirimu. Allah berkata, aku lebih tahu daripada apa yang dan kamu tidak tahu. Dan akhirnya seterusnya, silakan baca surah Al-Baqarah ayat 30. Akhirnya diciptakanlah jin, diciptakanlah Adam. Malaikat Israfil suruh mengambil tanah
tanah liat dari bumi dibawa ke hadapan Allah, kemudian diciptakanlah Adam dalam bentuk yang nanti ada kita bacakan dalam bentuk yang sempurna. Ketika belum ditiup rauh, Azazil ini sudah punya hati hasad dan dengki. Masa saya yang sudah ribuan tahun beribadah tidak diberikan jabatan khalifah, sementara ini Adam akan diberikan jabatan khalifah di bumi. Akhirnya ketika jasadnya sudah dibentuk, dalam sebuah riwayat, walaupun ini tidak sahih, Azazil itu meludah ke dalam perutnya Adam, dan ludahnya itu yang nanti akan menjadi anjing, ya, sehingga ludah itu najis, anjingnya itu menjadi najis buat manusia, meludah. Nah, Allah segera tahu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya, wa nafakhtu fi mir ruhihi. Kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiupkan ruh, dalam sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam kemudian berucap alhamdulillah. Ya, ini kita simulasikan seperti itu. Dan menurut surat riwayat, Nabi Adam bersin. Kemudian malaikat menjawab yarhamukallah. Wallahu alam ini ya, karena itu kisah-kisah Israiliyat. Dan ketika setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengetes, seperti yang di dalam surah Al-Baqarah disebutkan nama-nama dan ditunjukkan kepada malaikat. Malaikat hanya berkata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, itu kan. Kemudian Adam alaihissalam karena kesepian diciptakanlah pasangannya Hawa, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian dia tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu malaikat disuruh sujud. Nah, di sini masuk ke dalam dialog antara Allah dengan malaikat melalui perintahnya. Di dalam Al-Baqarah, kalimat perintah Allah Subhanahu wa taala setelah tadi Nabi Adam dites dengan menyebutkan karakter-karakter, nama-nama barang dan semuanya lulus dengan cum laude. Kemudian benar kan gitu. Kemudian malaikat semuanya disuruh sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujud semuanya kecuali iblis, dia enggan dan dia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Itu redaksi yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Sementara di dalam surah Al-A'raf redaksinya agar berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum qulna lil malaikatus judu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Dan sungguh telah kami menciptakan diri kalian, maksudnya adalah Adam. Summa sawwarnakum, kemudian kami sempurnakan jasad kalian atau bentuk kalian. Kulna, kami berkata semua, kulna lil malaikati sujud, dan kepada malaikat bersujudlah kepada Adam, fasajadu ila iblis lam yakum minas sajidin. Ini ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Qala, Allah berkata, ma manaka alla tasjudu id amartuk. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud terhadap apa yang aku perintahkan? Iblis menjawab, ana khairum minhu
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini logika kias yang dipakai oleh iblis, setan dan keturunannya sampai hari ini. Nanti logika ini masih tetap akan terus berjalan. Yang menganut faham-faham seperti ini masih ada di antara manusia. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, karena iblis merasa lebih baik karena dia diciptakan dari nar, dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas shagirin. Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri yang di dalamnya, keluarlah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dengan kata-kata fakhruj, keluar. Khusus untuk iblis, kata yang dipilih oleh Allah adalah fakhruj, keluarlah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghardik kepada iblis, fakhruj innaka minas shagirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan beda ketika mengusir Adam, memakai kata idhab atau ihbitu. Cuma kamu bilang keluar, turunlah dari bumi. Iblis berkata, menyanggah lagi, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. Ya, sebelumnya adalah iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Nah, di sini persoalan harus kita cermati. Narasi yang diberikan oleh iblis, dia yang sesat sendiri, tetapi dia lempar kesesatannya kepada Allah. Qala fabima aghwaytani. Dia yang sesat, tapi kesesatannya dilemparkan karena engkau telah menyesatkan aku. Nah ini, dia yang sesat, tetapi kesesatannya itu dilemparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim, pasti aku akan gelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Summa latiyanahum min baini aydihim, kemudian pasti akan kami mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Jadi kita ini selalu diincar oleh iblis alaihissalam. Ya. Oleh iblis alaihissalam. Nah, ketika iblis sudah dikeluarkan tadi, dia meminta waktu, kemudian dia mengancam akan senantiasa menggoda seluruh anak Adam dari arah mana saja, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Kemudian qala khruj minha mad'umam madhkura lamayyatabi'u minhum la'amla'anna jahannam minkum ajmain. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam kamu semua. Ya, Allah ancam kepada iblis dan para pengikutnya. Nah, ketika iblis sudah diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam sama Hawa berdua di dalam surga. Iblis kan keluar. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Kenapa iblis bisa berubah menjadi setan? Dan ada sebuah riwayat, di surga itu ada makhluk Allah yang bebas keluar masuk. Dari surga bisa keluar kayak satpam gitu, namanya ular.
Nah, iblis ini yang sudah keluar itu merayu kepada ular. Ular ini dari ular golongan malaikat yang mempunyai sayap, mempunyai kaki. Akhirnya ular setelah dirayu, dia membuka mulutnya, iblis masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga menggoda Adam dan Hawa. Nah, di sini diceritakan di dalam Adam dan Hawa digoda agar mendekati pohon. Ya. Di dalam surah Al-Hijr ini juga diceritakan. Ya. Jadi ceritanya begitu. Adam dan Hawa digoda agar mendapati mendekati pohon keabadian. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, lumpur hitam yang diberi bentuk. Wal jannah khalaqnahu min qulubin naris samum. Dan kami menciptakan jin sebelum kamu dari api yang sangat panas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalim min hama'im masnun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, dari lumpur kering, hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya tadi, aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmain. Maka semua bersujud, semua malaikat, illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka kemudian iblis enggan ikut bersama-sama malaikat. Ditanya, qala iblisu ma malaka alla takunu ma'as sajidin. Kenapa kamu tidak mau bersujud? Qala alam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala, setelah dia tidak mau bersujud, fakhruj minha fa innaka rajim. Jadi Allah Subhanahu wa taala marah, melaknat kepada iblis. Iblis dikatakan fakhruj innaka rajim. Wa innaka alaika la'nata ila yaumil din. Kami akan melaikat kepadamu, melaknat kepadamu sampai hari kiamat. Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah kami tangguh sampai dengan hari dibangkitkan. Qala fa innaka minal mundzirin. Kalian akan diberikan waktu tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Wa aghwaytani li'azuyanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajmain. Ini seperti surah Al-A'raf sama. Di sini iblis hanya tidak bisa menggoda manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini kuncinya. Jadi tadi ada 4 arah yang Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada iblis agar menggoda manusia dari dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Tetapi dia tidak akan bisa menggoda manusia yang disebut dengan minhumul mukhlasin. Kenapa tidak mukhlisin? Ustadz Fadil pernah memberikan sebuah gambaran bahwa mukhlas itu isim maf'ul, yaitu objek. Artinya apa? Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau Nabi dan para Rasul itu sudah maksum, itu sudah dijamin. Walaupun ada kekeliruan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni, dia tidak diberikan tameng oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 arah tadi menurut Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. 4 arah yang 4 tadi, kalau di dalam buku Ibnul Jauzi ada 506, kita singkat menjadi 4 menurut pendapat Imam Abdullah bin Abbas, dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dari arah depan, iblis menggoda agar manusia melalaikan hari akhirat. Depan itu dipersonifikasikan sebagai wawasan untuk hari akhirat.
Dia kalau untuk dipanggil sholat rasanya males, dipanggil untuk beribadah kepada Allah, diajak beriman kepada hari akhirat, dia bertanya. Makanya kita perlu kajian akidah. Arah belakang itu adalah berat dengan urusan dunia. Berat dengan urusan dunia. Ya, alhamdulillah kita bisa iktikaf dengan uzlah, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya beberapa saat, dan kita tidak bisa meninggalkan seluruhnya sebagaimana Rasul dan para sahabat meninggalkan urusan dunia ketika akhir Ramadan, tapi paling tidak kita sudah berusaha. Ya, kalau Nabi SAW masuk tanggal 21, keluar tanggal 1 Syawal, iktikafnya ngebleng sampai akhir hidup. Nah, kalau kita setengah jam niat, keluar batal, masuk niat lagi, keluar batal, masuk niat lagi, setiap masuk masjid niat iktikaf. Dari belakang manusia diberati dengan problematika dunia yang senantiasa tidak pernah merasa cukup dengan urusan dunia, baik kekuasaan, harta dan anak-anak. Harta, wanita, tahta dan anak-anak. Dunia menggondeli, membebani manusia. Dari kanan manusia akan dibebani untuk berat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dari kiri manusia akan diberikan kecondongan untuk berbuat maksiat. Itu 4 arah yang dijadikan jerat oleh iblis. Yang tidak bisa adalah hanya 2, dari atas dan dari bawah. Apakah itu? Yaitu tadi, minhumul mukhlasin. Dia senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari bawah senantiasa melakukan sujud, melakukan ibadah kepada Allah dengan tidak sama sekali merasa takabur bahwa ibadahnya itu semata-mata karunia Allah, bukan atas sebadah kita yang mampu. Maka seperti kata Ustadz Fadil tempo hari, kita ini masuk surga bukan mengandalkan amal ibadah kita, tapi benar-benar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian, ketika kita sudah terkoneksi dengan atas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh pergerakan alam semesta raya ini termasuk diri kita, jantung kita, amal kita, darah kita, semua sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali merasa bisa beramal. Kalau kita mengklaim kita merasa bisa beramal, apalagi berbangga dengan ilmunya, berbangga dengan kekayaannya, kecantikannya, hartanya, apa semua yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah berkehendak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 2 kemungkinan, yaitu kita meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Itulah yang perlu hati-hati agar kita menjadi hamba yang mukhlasin. Menjadi hamba yang mukhlas, bukan mukhlis. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu yang perlu kita harus berhati-hati. Dari 4 itu bisa kita ringkas sebenarnya. Syaitan itu menggoda manusia dengan 2 pintu. Ini pernah disampaikan oleh saudara kawan kita, yaitu pintu syahwat yang pertama, yang kedua pintu syubhat, atau boleh dibalik. Dan kebanyakan hampir dua-duanya, pintu syubhat ini manusia melakukan kesalahan, dosa serta kedurhakaan karena tidak berilmu, karena tidak mempunyai pengetahuan tentang agama, tidak memahami persoalan hukum dan tidak mau bertanya kepada ahlinya. Kalau yang model ini agak bisa diharapkan bisa mendapatkan ampunan apabila dia berusaha untuk memperbaiki. Yang kedua adalah melalui pintu syubhat, di mana
hampir manusia terjerumus di sini. Ilmunya sudah tahu, bahkan dia menguasai sistem. Misalkan seorang hakim menerima suap, dia tidak tahu, dia sudah pasti tahu bahwa suap itu ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan menerima suap dan memberi suap itu dua-duanya di dalam neraka. Riba, mencuri, korupsi dan semuanya itu dilakukan oleh manusia-manusia yang berilmu, tetapi dia tidak mampu untuk mengalahkan syahwatnya. Apa syahwatnya? Itu yang dihembuskan oleh iblis, oleh syaitan ketika menggoda manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwa iblis dan syaitan itu senantiasa menggoda melalui aliran darah manusia. Makanya kita setiap saat lebih banyak harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk WC berlindung, mau tidur berlindung. Kalau masuk masjid ya insya Allah sudah berlindung. Baca Al-Quran berlindung. Semua melakukan hubungan suami istri berlindung. Apapun semua itu berlindung. Berlindung kepada Allah. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, disitulah Allah memberikan keselamatan buat kita terhindar dari jeratan iblis. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pintu ini yang menjadi paling berat untuk kita sebagai manusia di akhir zaman ini, di mana sistem sudah begitu rusaknya sehingga manusia tidak mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan untuk cenderung bersama-sama melakukan kemaksiatan secara berjamaah, apalagi yang mempunyai kekuasaan. Ya, kalau melihat program-program pemerintah itu bagus, tapi pelaksanaannya ya kita banyak mendengar ya, entah benar atau tidak. Dari penurut pengamat itu banyak terjadi penyelewengan. Hampir semua kepala daerah, hampir 90% itu korup. Kalau Indonesia ini dikelola dengan baik, dengan jujur dan amanah, ini adalah negeri yang kaya raya. Tetapi kenyataannya kita masih berada di bawah garis kemiskinan, bahkan kemiskinan itu dipelihara oleh sistem yang dipertahankan oleh orang-orang yang menghendaki sistem itu berjalan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada iblis yang senantiasa menggoda manusia dalam bentuk syaitan. Oleh karena iblis itu sudah berjanji akan menggelincirkan manusia, kecuali para nabi dan rasul ini sudah mendapatkan namanya kemaksuman. Kalau kita belum tentu. Oleh karenanya jemaah sekalian, sudah selayaknya kita senantiasa waspada terhadap tipu daya. Berapa kali kita beristighfar, berapa kali kita melakukan taubatan nasuha, berapa kali sehari kita meneteskan air mata, dan terakhir kapan kita menangis kepada Allah. Kalau semasa kita di dunia belum kita sadari sepenuhnya bahwa seluruh perbuatan manusia nanti akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan yang berat ya. Dalam surah Al-Qiyamah itu disebutkan kemarin, orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan itu segera ingin dibaca, sementara yang menerima tangan kiri dia merasa dirinya akan mencapai kebinasaan. Jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu yang untuk persiapan kita menghadap kepada Allah. Kalaulah dunia ini maksimal buat kita 100 tahun, maka
akhirat kita ribuan tahun, bahkan abadan abada. Jadi Allah ciptakan makhluk itu ketika sudah ditiupkan ruh, jasadnya itu nanti meninggal dan dikubur, dibangkitkan, dihisab, abadi. Itulah memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan surga juga abadi nantinya. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala menjadi yang abadi. Dalam neraka kalau orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang mujrimin juga khalidina fiha. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tapi orang-orang yang pendosa besar menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah mampir ke dalam neraka untuk dibersihkan dulu dosa-dosanya. Sementara apabila dia masih punya iman, walaupun seberat biji sawi, Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya akan mengangkatnya ke dalam surga. Setelah itu, setelah diangkat dari jahanam diangkat gitu dengan keadaan kosong, dicelupkan ke dalam sumber mata air. Kemudian setelah di sumber mata air dan menjadi baik, tetapi ada di jannah yang tidak bisa hilang, jahanamiyun ahli jahannam. Ditanya, kamu dulu di jahanam berapa ribu tahun? Lupa dia. Padahal menurut riwayat-riwayat ada yang sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, ribuan tahun, tergantung dosanya. Tapi yang terakhir diangkat dari neraka jahanam setelah dimasukkan ke dalam telaga keabadian itu, ditanya, berapa lama kamu tinggal di jahanam? Dia sudah lupa karena setelah masuk surga lupa. Oleh karena itu jemaah sekalian, mudah-mudahan sekilas tentang kajian tentang dialog ini menjadikan kita harus mengambil ibrah. Yang pertama, kita tidak boleh sombong dan takabur. Kali lagi buat kita semua, mungkin kita punya ilmu, apapun ilmu kita, di bidang apapun kita punya keahlian dan skill, itu semua adalah milik Allah. Kita punya kekayaan, kita punya apa yang bisa kita kuasai, perusahaan, semua milik Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mencabut sesuai dengan kehendaknya. Inilah kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang dititipkan oleh Allah. Maka di dalam surah Al-Hadid yang tadi kita baca, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang menimpa musibah buat kalian di bumi maupun di dalam diri kalian sudah tertulis di dalam kitab 50 dalam tafsir 50.000 tahun sebelum kejadian terjadi. Dan itu likayla ta'su 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, yang luput dari Allah berikan kepadamu, wala tafrau bima atakum, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi intinya untuk melawan iblis, karena iblis itu memang takabur dan sombong karena merasa hanya diciptakan oleh Allah dari api, dia merasa lebih baik dari tanah. Padahal api itu belum tentu lebih baik dari tanah. Orang yang seperti ini, logika seperti ini masih banyak. Orang yang mempunyai paradigma dan rasio logika atau kias seperti ini masih banyak. Rasisme. Dunia ini masih dikuasai oleh rasisme Yahudi. Kalau di kajian terjemah Safinda itu, alhamdulillah dikupas tuntas bagaimana orang-orang Yahudi mempunyai sikap rasis. Itu juga karena turunan daripada sifat yang diturunkan oleh iblis, yaitu merasa takabur karena faktor penciptaan. Kalau kita takabur dengan faktor penciptaan,
takabur dengan faktor harta, takabur dengan faktor keturunan, itulah sebenarnya paradigma rasisme. Nah, yang pertama, yang sombong tidak boleh ada di dalam diri kita. Yang kedua, sudah barang tentu haruslah kita senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersujud agar kita terbebas daripada tipuan iblis. Karena hanya itu, dengan itulah dua arah yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar terbebas. Sementara empat arah yang lainnya tadi, depan, belakang, kanan, dan kiri, dan berdasarkan syubhat dan subhat sama satunya lagi ya itu semuanya akan menjadi pintu-pintu yang disediakan oleh Allah bagi iblis untuk menggoda manusia. Kiranya cukup sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keimanan kepada kita hingga akhir hidup kita menjadi hamba yang ketika ruh kita keluar dari jasad kita, kita masih tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat yang hanya 3 huruf, alif, lam, dan ha, disusun oleh Allah menjadi la ilaha illallah. Hanya 3 huruf, alif, lam, dan ha. Ketika kalimat itu bisa kita ucapkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kalimat la ilaha illallah itu tanpa R. Seperti juga di dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tanpa R. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada R-nya. Artinya apa? Dalam keadaan kita celo atau cedal, kalau biasanya orang yang stroke itu cedal, masih bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kurang hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.